Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membagikan sedikit pengetahuan saya cara membongkar bor baterai merek Posner tipenya CD650. Alat yang perlu kita siapkan itu yang pertama obeng, yang asnya ini kecil, yang kedua cuman serbet ini ya. Untuk mempersingkat video langsung kita mulai aja. Langkah pertama, kita lepas dulu semua skrupnya. Kita simpan di tempat yang aman ya, biar nggak hilang. Kita lepas nih pelan-pelan. Buat teman-teman yang misal mau membongkar untuk pertama kali, lebih baik divideokan sekalian ya kayak gini. Jadi biar nanti misal teman-teman itu buka bor yang merek berbeda, ada sedikit perbedaan biasanya. Nanti misal ada item-item kecil yang lupa naruhnya, itu kalau di video nanti bisa kita ulang-ulang ya. Oke, jadi ini soket baterainya, ini controller kecepatannya. Jadi yang ngatur kecepatan itu ini, yang menyalakan lampu juga ini juga. Ini motornya, ini untuk ngatur speednya, tapi ini ngatur speed menggunakan gearbox ya. Jadi kalau kecepatan diatur menggunakan gearbox, ketika kecepatan pelan tapi torsinya itu sebenarnya bertambah. Ini gearboxnya, ini apa ya, kayak koplingnya. Dari apa ya, referensi yang saya lihat di Google itu, ini nyebutnya itu clutch, jadi semacam koplingnya, pengatur kecepatan transmisinya. Jadi ini gearboxnya, ini transmisinya seperti itu ya. Ini caknya. Oke, kita lepas satu-satu ya. Kita langsung angkat aja ini. Ini angka satunya. Angka satu ini menghadap ke depan, nanti kalau masang jangan sampai kebalik. Sarang lepasnya ini ada semacam noknya, kita putar aja. Nempel ya. Gearnya udah ada yang lengket di sini. Simpan di wadahnya biar nanti nggak lupa untuk masang. Oke, karena ini ada grease-nya, kita siapkan kain nggak dipakai ya, kain apa aja yang nggak dipakai. Kita lepasin satu-satu. Ini motornya tipe RS550 ya. Jadi misal suatu saat ini rusak, nggak mau muter, jadi ngeceknya itu misal di sini udah pasang baterai, dari sini kita cek, dari baterai ke sini kita cek ada tegangan, ini kita nyalakan, dari sini kita cek di sini ada tegangan, berarti kemungkinan yang rusak itu motornya. Biasanya motor ini rusaknya kalau nggak kebakar ya karbon brusnya yang di dalam itu habis. Cuman kita nyari karbon brusnya itu kadang nggak ada ya. Jadi ada yang jual itu satu paket kayak gini. Kalau nggak misal nanti ribet, nggak bisa masang, ngeklaim kayak gininya ribet, teman-teman bisa langsung cari satu paket yang seperti ini, tapi harus cari yang asnya itu sama ini. Sama kalau bisa cari itu yang gearnya itu sama. Kalau gearnya nanti berbeda, lepas ini agak susah ya, jadi harus dipanasi. Jadi teman-teman itu misal mau ganti ini, kita nyari yang mata apa ya, jumlah mata gearnya ini sama. Ini misal ini ya, ini dihitung dulu 1 2. Ini 12 mata gear ya. Jadi misal
mau ganti yang baru, kita cocokkan sekalian mata gearnya yang jumlahnya itu 12 juga. Tapi misal dari sini ada tegangan, terus keluar di sini ini dipencet nggak ada tegangan, berarti kerusakan itu kemungkinan ada di bagian ini, saklar sekaligus pengatur kecepatan ini ya. Ini untuk putarannya, jadi ini yang mengatur putaran kanan ke kiri, tuasnya ini terhubung ke sini. Nah, seperti ini. Ini udah kita simpen. Ini gear-gearnya ya, nyebutnya planetary gear. Grease-nya banyak ya. Jadi ini di dalamnya ada pinnya ini. Dalam pinnya itu ada gear lagi, planetary gear. Sekarang lepas pinnya tinggal didorong aja seperti ini. Jadi di dalam itu ada planetary gear lagi sama gear-gearnya ini ya. Ini ada ball bearing, apa kalau di tempat saya tuh nyebutnya gotri. Ini ada pinnya buat menekan ball bearingnya ini, gotrinya ini. Ini ada washernya juga. Washernya itu tempatnya itu di dalam sana. Jadi untuk mengurangi gesekan antara si plastik nilon ini dengan planetary gear-nya ya. Planetary gear yang terakhir tadi, yang ini, mengurangi gesekan ini. Jadi kalau nanti planetary gear-nya ini ketemu langsung sama plastik nilon ini, plastiknya bakalan cepet aus ya. Oke, dalamnya ini kalau teman-teman udah sering bongkar mungkin simple ya, kayak gini aja. Tapi kalau buat yang pertama mungkin ini infonya juga semoga bermanfaat ya. Kalau udah langsung kita rakit aja ya. Pertama kita masukkan ball bearingnya atau gotrinya satu-satu. Ini sebagian nggak lepas ya, jadi kita pasang aja. Untuk yang belum ada ininya kita masukkan dulu ini. Setelah pin masuk, kita masukkan ball bearingnya. Jadi masuknya itu pin dulu ya, ball bearing terakhir. Kalau dari kita pasang dari sisi gearbox, kalau kita pasang dari sisi kopling, yang masuk itu ball bearingnya dulu. Oke, kalau sudah kita masukkan ini, kita lihat ini karena ada bekas gesekan, berarti kemungkinan ini yang di atas ya. Kita kembalikan lagi seperti posisinya, ini di atas. Biar nggak
cepet aus, ini dikasih grease dikit ya, dikit aja, jangan banyak-banyak, nanti malah menghambat putaran dinamonya ya kalau terlalu banyak. Kita masukkan ini aja dulu buat ganjal buat nahan ball bearingnya biar nggak lepas. Kalau sudah, kita pasang pinnya ini. Itu kita kembalikan ini ya, ini buat merekatkan kita kasih grease saja. Kalau misal grease-nya kurang, serasa kurang dikasih, yang penting grease-nya itu rata, nggak perlu banyak, yang penting itu rata ya. Oke, untuk mengepaskan kita putar ya, jadi sampai kenoknya itu yang di tengah itu masuk ke kenok dalamnya, ini as yang di tengah masuk ke kenok dalamnya. Kalau sudah, kita pasang dulu ini koplingnya ya, kopling 1-2 yang atur kecepatan 1-2 transmisinya. Kalau yang transmisi ini fungsinya untuk putaran mata bor ya, jadi ini kan ada settingannya ini. Kalau ini juga putarannya diatur juga oleh ini, tapi nanti yang skrup ini diatur lagi oleh torsi. Jadi di dalam itu nanti ada rangkaian bar yang mengatur kekuatan impactnya ini. Kalau yang mode bor itu ngatur putaran ini juga sama, ini juga sama. Jadi semua putaran yang keluar sampai di sebelah sini itu yang ngatur ini. Tapi torsinya untuk yang mode skrup ini yang ngatur di torsi angka-angka ini. Oke, setelah kita pasang, sebenarnya simpelnya itu setelah di sini di tengahnya ada lubang, berarti kita ini buat nutup ya, untuk simpelnya menghafal. Jadi biar nggak bingung ini kan, ini yang dipasang yang mana dulu gitu ya. Jadi kalau di sini ada lubang berarti harus ditutup dulu seperti ini gitu. Cara simpel saya. Kita masukkan. Ini kalau udah masuk kayak gini tapi nggak mau masuk, kita putar aja ya di sini. Sampai masuk. Kalau sudah ini nempel di sini, kita kembalikan biar kumpul sama teman-temannya. Pastikan udah ngenok semua ya, udah rapat. Kalau udah rapat, kita masukkan yang terakhir. Nah, ini maksudnya yang terakhir bagian ini ya, ring luarnya ini. Masanya jangan sampai kebalik. Jadi ini tadi kan ada koplingnya. Nah ini maju mundur ini kelihatan ya. Jadi yang cincinnya ini bisa ditarik, ini maju mundur.
itu ada geriginya di atas, ada gerigi madep ke atas seperti ini ya geriginya. Jadi geriginya ini nanti koplingnya itu fungsinya untuk menemukan gerigi ini. Jadi kalau ini ditarik ke belakang, nanti geriginya ketemu, otomatis putaran itu direduksi oleh planetary gear yang bagian belakang. Jadi putarannya itu semakin pelan atau semakin cepat sesuai dengan perbandingan gearnya yang di dalam ini. Untuk kita sebagai pemakai nggak perlu yang ngitung perbandingan gearnya ini, nanti kecepatannya setelah dari dinamo itu masuk ke sini berapa, ke sini berapa. Yang penting itu kita bisa mengembalikan ini pada tempatnya aja udah bagus ya. Soalnya kalau kita harus menghitung nanti nggak terlalu ada fungsinya juga, karena kita nggak bisa bikin spare partnya juga. Jadi kalau rusak kita ganti aja gitu. Kecuali teman-teman bisa nyetak gearnya sendiri ya. Setelah itu, di tengah ini ada lubang, gampangnya kita pasang penutupnya seperti itu. Cara gampang saya, mau dipakai silahkan, kalau teman-teman punya cara yang lebih mudah lagi juga silahkan pakai cara teman-teman sendiri, nggak masalah. Kita masukkan. Jadi komposisinya untuk gampangnya itu, untuk menghafal jumlah gearnya ini 553 ya. Jadi yang di dalam itu 5 lagi, yang terakhir ini 3. Ini cara gampang saya lagi untuk menghafal ya, karena saya itu orangnya juga suka lupa. Kalau nggak cari yang simpel-simpel seperti ini nanti malah pusing sendiri ya. Oke, sudah selesai kita masang gearnya, silau ya. Yang terakhir itu kita pasang penutupnya. Penutupnya kita cari noknya ya. Noknya itu kelihatan nggak ya? Kayak gini. Ini ada coakan, setelah masuk ke sini dia bisa muter ke sini ya. Kita paskan di coakannya. Kita pas coakannya. Kalau sudah masuk noknya kayak gini, ini aman ya, jadi nggak lepas-lepas lagi, masanya lebih gampang nanti. Untuk melepas gearboxnya, melepas koplingnya ini kita bisa melepas ketika ini masih terakit ya, dinamonya bornya ini masih terakit, atau barengan sama ini juga bisa. Kalau saya lebih milih ini yang terakit ya, biar berantakannya itu enggak semuanya, jadi satu-satu biar enggak ada part yang ketinggalan. Oke, kita rakit lagi ya. Ini banyak grease-nya, kita balik. Untuk ini jangan lupa sampai dipasang ya, ini fungsinya untuk klik-kliknya ini. Jadi ini nanti ketemu bagian ini ya, ini kayaknya plastiknya biasa ya, jadi kemarin saya pasang itu nggak terlalu bunyi klik-klik seperti itu. Di ini tempatnya itu di sini, jangan sampai lupa. Kalau sudah, ini ada noknya seperti yang tadi, seperti plat tadi ya, silau. Ini di sini ada noknya, kita paskan. Masuk, kita putar seperti ini. Setelah kita putar,
kita pasang ini angka satunya, jangan lupa di depan biar nggak bolak-balik bongkar pasang gara-gara cuman keliru itu ya. Oke, kita cek dulu putarannya mau berputar normal ya. Itu kita rapikan kabelnya, kita masukkan dulu kabel yang ini, kita angkat sedikit, kita masukkan kabelnya. Untuk kabelnya jangan sampai kejepit, nanti kalau kejepit terus putus, kalau dua-duanya kejepit nanti bisa konslet. Takutnya kalau konslet itu yang rusak BMS nya, nyarinya agak susah ya, BMS di baterainya ini. Ini kita kabel udah ketata, kita angkat sedikit, masukkan. Kini tuas pengaturnya udah terpasang. Kita cek sekali lagi kabel-kabelnya nggak ada yang masuk di noknya ini ya. Jadi jangan sampai posisi kabel itu ada yang di area sini, area tempat masuknya baut, nanti kejepit. Jadi setelah kita cek semuanya udah oke, kita rakit kembali. Jadi harus santai ya pikirannya, nggak perlu buru-buru. Kalau buru-buru nggak santai nanti malah berantakan, ada yang lupa bongkar lagi, ada yang lupa lagi, ada yang salah lagi, gimana gitu, malah ribet nanti. Oke, kalau ini bisa masuk sempurna seperti ini, kita tutup udah rapat, berarti nggak ada yang kejepit ya. Kita tinggal kembalikan semua skrupnya seperti semula. Jangan lupa pasang talinya, ini saya malah yang lupa ya, nggak tahu ini fungsinya buat apa, malah kadang sedikit mengganggu. Kalau teman-teman merasa terganggu nggak usah dipasang, nggak apa-apa ya. Oke, kita pasang ya. Mutar ke kiri, oke. Ke kanan, oke. Kita coba impactnya satu ya. Impact kita putarannya kayak gini. Ini cara saya ngecek ya, jadi angkanya semakin besar itu impactnya semakin besar juga. Kekuatan impactnya ini nanti kalau misal teman-teman kurang puas itu di sini ada pernya ya, kalau misal merasa kurang kuat bisa diganti pernya sama yang lebih keras. Jadi pernya itu semakin keras, tekanan impactnya itu semakin keras juga. Jadi misal impactnya ini teman-teman merasa kurang puas ya, gak perlu ganti dinamo atau gearboxnya dulu, tinggal ganti per yang bagian di dalam sini. Kita coba drillnya. Kalau drillnya ini nggak akan ketahan ya sama tangan saya. Kita coba impactnya, impact drill. Kalau saya ngeceknya biasanya ini kan karena ada tekanannya, itu ditekan ini aja. Nah, ini ada tekanan maju mundur. Kalau misal nggak kuat bisa pakai sini ya, kita tekan yang kuat seperti ini sampai pernya mundur sedikit. Nah seperti itu. Nah, jadi ada putaran sekaligus tekanan maju mundur.
Untuk yang kayak gini itu tekanannya cuma sedikit ya, jadi maju mundurnya itu paling cuma 1 sampai 3 mili lah paling banyak menurut saya, kurang lebih 2 mili lah pokoknya. Jadi ini nggak banyak ya putaran maju mundurnya itu, lebih banyak, tetap lebih banyak itu yang khusus untuk pengeboran beton itu yang merek Posner satunya itu. Mungkin nanti bisa saya upload juga di video yang lain. Untuk yang ini mungkin cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.